Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizwan Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Ada pepatah yang menyatakan bahwa tidak ada pesta yang tidak berakhir. Dan tampaknya itu pesta pora yang sekarang ini dinikmati oleh para wakil menteri di kabinet pemerintahan Prabowo itu harus segera diakhiri. Dan ini pasti akan membuat jabatan wakil menteri di kabinet Prabowo ini makin tambah tidak menarik bagi mereka yang berharap mendapat gaji besar dan fasilitas-fasilitas melimpah lainnya, entah itu sebagai pejabat negara maupun sebagai komisaris BUMN. Setelah Presiden Prabowo memutuskan menghapus santian dan penghasilan lain para komisaris BUMN, sekarang ini, baru saja hari ini, Mahkamah Konstitusi itu memutuskan para wakil menteri itu dilarang merangkap jabatan termasuk menjadi komisaris di BUMN. Jelas ini jadi semacam vonis yang mematikan, terutama buat para wamen ini, karena mayoritas dari para wamen, nggak semuanya sih memang, itu sekarang itu merangkap menjadi komisaris BUMN. Bahkan diantaranya, beberapa diantaranya itu malah menjadi komisaris utama ya. Nah, memang ini putusan ini nggak kejam-kejam banget gitu, karena menurut putusan dari Mahkamah Konstitusi itu ini bisa membuat para wamen ini bernapas lega, karena Mahkamah Konstitusi memberikan waktu kepada pemerintah selama 2 tahun untuk menyesuaikan peraturan tersebut. Artinya ini sampai 2 tahun ke depan para wamen ini masih bisa menikmati gaji besar dari BUMN. Tapi setelah itu nggak boleh lagi ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan yang disampaikan hari ini, Kamis 28 Agustus 2025. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon 1 untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menyatakan permohonan pemohon 2 tidak dapat diterima. 5. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Aku terdapat pendapat berbeda dari 2 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poeh dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang menyatakan sebagai berikut. Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poeh yang pada pokoknya menyatakan dalam konteks perkara Aku, pendirian mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 PU 17 Romawi 2019 tetap perlu dipertahankan, semestinya tidak perlu dirumuskan dalam amar putusan. Hakim Konstitusi Arsul Sani yang pada pokoknya dalam perkara Aku menyatakan mahkamah seharusnya perlu menerapkan due proses perkara pengujian undang-undang yang bersifat deliberatif dan partisipatif dengan mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang maupun para pihak yang terdampak. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 25 bulan Agustus tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025 oleh 9 hakim konstitusi sebagaimana tersebut di atas, dengan dibantu oleh Penny Tri Purnamasari sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi itu tegas tadi melarang wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Jadi semua ditutup peluangnya ya, bukan hanya komisaris di BUMN ya. Itu merupakan putusan pada perkara 128 PUU 23 Romawi
tahun 2025 yang diajukan oleh advokat Victor Santoso Tandiasa dan seorang driver online bernama Didi Supandi. Mereka ini mengajukan uji materi berkaitan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, kemudian tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Pertama ya, menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan itu sebagai A. Pejabat negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nggak boleh merangkap jabatan lain. B. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Atau C. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi kalau jadi wamen aja. Jangan mikir-mikir lagi mau jadi komisaris, baik BUMN maupun perusahaan swasta, atau memimpin organisasi yang itu juga dapat pembiayaan dari belanja negara. Apa ya organisasi itu? Misalnya kalau nggak salah Palang Merah Indonesia itu juga dapat anggaran dari negara ya, pramuka dan sebagainya. Selama ini kan banyak ya rangkap jabatan, tapi itu sih nggak ada gajinya ya. Yang paling nyesak itu ya ketika ini tadi jabatan sebagai komisaris itu nggak diperbolehkan. Bahkan bukan hanya BUMN tapi juga perusahaan swasta. Nah, dalam penilaian Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dibacakan oleh Hakim Anggota Eni Nurbaningsih, dalil pemohon yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri in kasu sebagai komisaris pada perusahaan BUMN ternyata itu sejalan dengan norma pasal 33 huruf B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Sekalipun norma pasal 33 Undang-Undang BUMN telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, tanpa mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitasnya atau formil dan material, Undang-Undang Nomor 1 2025 telah ternyata substansi dimaksud tetap diakomodasi atau dipertahankan, bahwa anggota komisaris dilarang memaku jabatan rangkap sebagai jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan dalam amar putusan aku bahwa mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris. Nah, ini yang saya sebut tadi, jelas ini vonis mati ya, ini pesta udah berakhir lah. Ya ini kalau minjem syair lagunya The Doors ini when the music over. Jadi ketika musik udah dimatikan ya ini sekarang udah mulai pestanya berakhir. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi ada kabar baiknya lah ya karena Mahkamah Konstitusi masih memberi tenggang waktu selama 2 tahun bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap putusan ini. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan, ini kabar bagusnya, agar fasilitas wakil menteri sebagai pejabat negara dipenuhi secara proporsional sesuai dengan jabatannya. Memang kalau kita lihat dibandingkan dengan komisaris, dibandingkan dengan jabatan direksi-direksi di BUMN, jabatan wakil menteri, bahkan menteri itu juga jauh loh gajinya. Presiden pun kalah jauh, misalnya dengan direksi dan komisaris bank-bank BUMN misalnya, itu jauh banget ya. Ini saya kira memang perlu secara proporsional untuk direvisi, diperbaiki. Berapa gaji dan tunjangan seorang wamen? Kalau kita mengutip pernyataan dari mantan wakil menteri tenaga kerja Noel Emmanuel Ebenezer, dia pernah dalam sebuah wawancara di sebuah podcast dia menyebut bahwa gaji, tunjangan dan lain sebagainya sebagai seorang wakil menteri itu besarnya 46 juta. Dan kata dia kalau mau kaya ya harus nyopet. Nah, tapi ternyata dia nggak nyopet ini Noel nih, dia malah memeras. Jadilah dia ditangkap oleh KPK gitu. Ini nggak fair juga kalau kita kemudian misalnya bebannya sangat berat tapi gaji fasilitasnya terbatas dan kemudian ya akhirnya mendorong orang itu untuk berbuat tidak jujur. Tapi kalau soal jujur nggak jujur ini bukan soal gaji kecil atau gaji besar, mentalnya maling ya tetap maling saja ya. Nah, di dalam pemerintahan Prabowo meskipun gaji mereka ini gaji dan tunjangannya kecil, tapi ini hampir semua wakil menteri itu dapat tambahan gaji yang sangat gede ya dengan menjadi komisaris utama maupun komisaris di BUMN ini. Saya membaca di media ada yang menyebutnya total 30 orang wakil menteri yang yang menjadi komisaris, tapi ada juga yang menyebut 32 orang. Ini kelihatannya 32 ini maksudnya termasuk kepala lembaga ya. Jadi meskipun disebut ini hanya wakil menteri, kepala lembaga juga masuk dalam kriteria ini ya, nggak boleh rangkap
jabatan karena mereka ini juga bagian dari anggota kabinet gitu. Noel misalnya itu kan dia jadi komisaris di Pupuk Kaltim. Ini miliaran ini kalau plus, apalagi plus dengan tantiemnya. Tapi kalau toh dihapus tantiemnya juga masih ratusan juta. Ada misalnya Wakil Menteri Komdiji. Ini dua-duanya itu jadi komisaris utama di perusahaan-perusahaan telekomunikasi besar yang tantiemnya juga miliaran rupiah ini. Misalnya Wamenkomdiji Anggaraka jadi komisaris di PT Telkom itu. Sementara Wamenkomdiji satunya lagi Nezar Patria itu di PT Indosat. Ini dua-duanya kalau plus tantiem itu sampai miliaran rupiah. Tapi kalau toh tantiemnya dan fasilitas lain dihapus itu masih ratusan juta. Jadi masih layak lah sebenarnya itu ya. Dengan mereka menjadi komisaris itu bukan layak, masih berlimpah lah kehidupan mereka dengan gaji-gaji yang mereka terima itu. Banyak, tinggal daftarnya Anda cek saja siapa saja itu wamen yang menjadi komisaris ya. Daftarnya lengkap ini ya. Nah, siapa saja nama wamen yang rangkap jabatan itu dan apa jabatannya? Ini saya bacakan daftarnya ya. 1. Ratu Isyana Bagusoka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dia di Komisaris PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, Mitratel. Kemudian dia Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan. Ini Komisaris Utama PT Sarinah, Persero. Kemudian ketiga, Toda Tua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dia menjadi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Ini dahsyat ini duitnya, ini miliaran ini bisa di atas, bisa sampai 9 miliaran ini. Kalau tambah tantiemnya. Kemudian 4, Angga Rangka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, saya sebut tadi, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Persero. Kemudian 5, Osi Darmawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, Komisaris PT Telkom Indonesia. Ini gede juga ini duitnya. 6, Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini Komisaris PT Telkom Indonesia. 7, Giring Ganesa Jumario, Wakil Menteri Kebudayaan, Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Emmanuel ini yang sudah ini. Yang 8 ini maksudnya Emmanuel ini. Dia jadi Komisaris PT Pupuk Indonesia. 9, Doni Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan, Komisaris Utama PT Dahana, ini Persero. 10, Yulia Tanjung, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Komisaris PT Bank Mandiri. Wih, gede banget ini. 11, Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Komisaris PT Citylink Indonesia. 12, Dias Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler, Telkomsel, anak perusahaan Telkom. 13, Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. 14, Helvi Yuni Morasa, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM, Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia, TBK. Ini gede loh duitnya bank ini, BRI ya. Kemudian Diana Kusumastuti, nomor 15, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Komisaris Utama PT Berantas Abipraya. 16, Dante Saksono Herbuwono, Wakil Menteri Kesehatan, Komisaris PT Pertamina Bina Medica. 17, Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Komisaris PT Bank Tabungan Negara. 18, Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Komisaris PT Telekomunikasi Seluler. 19, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asraf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia. 20, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Suntana, Wakil Menteri Perhubungan, Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia. 21, Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara Persero. 22, Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara. 23, Kartiko Wiryoatmojo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia. 24, Kristina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran, Komisaris PT Semen Indonesia. 25, Yuri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Komisaris Utama PT Jasa Marga. 26, Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Komisaris Perusahaan Listrik Negara. 27, Ferry Yuliantono, Wakil Menteri Koperasi, Komisaris PT Pertamina Patraniaga. 28, Arif Hafaz Ugroseno, ini Wakil Menteri Luar Negeri nih, Komisaris PT Pertamina International Shipping. 29, Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia. Dan 30, Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Komisaris PT Pertamina Hulu Niaga. Selain itu juga kan ada Wakil Menteri BUMN ya, Doni Oskario. Itu kan dia sekarang juga merangkap jabatan jadi CEO ya di Danantara ya. Nah ini sekarang ini mereka masih bersiap-siap ya. Mumpung masih ada waktu 2 tahun ya. Kalau mau ditabung ya. Kalau mau cari
usaha sampingan lain silakan cari sampingan lain, yang jelas nggak boleh jadi komisaris di BUMN, nggak boleh jadi komisaris di perusahaan swasta, nggak boleh rangkap jabatan lain di pemerintahan, atau lembaga-lembaga yang menerima dana operasional dari APBN. Jadi ya ini seperti saya sebut tadi, memang pesta harus berakhir, dan memang tidak ada pesta yang tidak berakhir. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.